Halo guys, kembali lagi dengan Joko di sini. Kali ini saya punya stok HP second, yakni Samsung A56 5G. Saya tertarik dengan HP ini guys, karena HP ini banyak sekali peminatnya. Nah, sekarang saya coba review Samsung A56 ini. Apakah Samsung A56 ini worth it untuk kalian beli guys? Langsung aja kita mulai. Nah, ini dia Samsung A56. Untuk kelengkapannya seperti ini. Ada kabel, ada HP-nya, dan ada buku panduan aja. Tidak ada adaptor. Jadi, kalian beli sendiri guys. Nah, mari kita cek kondisi fisik Samsung A56 ini guys. Siapa tahu dari kalian ada yang tertarik dengan HP ini. Nanti X-review-nya saya jual lagi kok. Pantengin aja di IG Jekocah atau cek link di deskripsi. Untuk desain kameranya ini hanya ditambahi frame kamera doang guys. Seperti pakai pelindung kamera di Samsung A55 yang dulu saya review. Untuk kameranya ada 3, yakni ultra wide 12 megapiksel, wide 50 megapiksel, makro 5 megapiksel. Jadi di Samsung ini masih pakai kamera gimmick. Mungkin biar kelihatan kameranya banyak guys. Desainnya masih mirip dengan Samsung A55 guys. Untuk sisi ini ada tombol power, tombol volume, dan garis antena. Kondisi sangat mulus, tidak ada baret dan tidak ada dent. Di bagian atas juga aman, masih mulus. Terus ada lubang mic dan speaker. Terus ada garis antena. Bagian bawah agak rame. Ada speaker, mic, garis antena, colokan USB Type-C, dan letak SIM card. Bagian sisi ini tidak ada tombol. Hanya garis antena saja guys. Untuk perbedaan lain antara Samsung A55 dan Samsung A56 ini, selain kameranya, yakni di bagian sisinya ini yang sudah rounded, nggak setajam yang A55. Jadi lebih enak untuk digenggam. Untuk HP, sekarang ini tidak ada slot memori eksternal. Udah nggak zaman, karena kecepatan memori eksternal itu sangat lambat jika dibandingkan dengan memori HP Samsung A56-nya sendiri. Oleh karena itu, slot memori eksternal dihilangkan. Biasanya hanya ada di HP kelas bawah saja di 1-2 jutaan. Samsung A56 ini sudah pakai OS terbaru, yakni One UI versi 7.0. Di OS ini sangat smooth, enak banget loh guys. Tidak ada iklan, tampilannya fresh, kayak lebih mewah menurutku guys. Dari dulu, Samsung itu layarnya paling bagus. Lihat aja hasilnya. Layar tetap kelihatan, meskipun di bawah sinar matahari guys. Saya bandingkan dengan Poco X7 Pro. Dengan kecerahan maksimal aja layarnya nggak kelihatan sama sekali guys. Emang bener layar Samsung itu paling bagus. Di Samsung A56 ini baterainya sangat irit guys. Dengan kapasitas baterai di 5000 mAh. Untuk penggunaan aplikasi sistem, kita kasih tahu guys. Dan Samsung ini sudah saya isi aplikasi dan foto video. Kalian lihat sendiri apakah masih cukup 256 GB di tahun 2025. Sedangkan di merek Xiaomi 6 juta sudah dapat internal 512 GB dan RAM 12 GB guys. Saatnya kita cek kamera di HP ini. Kameranya ada 3 ya guys. Di sini ada opsi 0,5. 1 kali, 2 kali, sedangkan untuk 4 kali dan 10 kali itu digital zoom. Untuk kamera depan ini resolusinya 12 megapiksel dan di kamera depan ada opsi diperlebar guys. Untuk video di Samsung A56 ini resolusi tertinggi itu di 4K 30 fps belum bisa di 60 fps guys. Di 1080 baru bisa 60 fps. Di Samsung ini bisa switch ke ultra wide dan wide. Tinggal tap aja, tapi hanya di 30 fps aja. Kamera depan bisa 4K, tapi cuma 30 frame per detik. Fitur lanjutan ini ada video pro, makro, foto malam, dan masih banyak lagi. Oh ya guys, biar hasil video lebih stabil, kamu bisa aktifkan mode Super Steady. Ini bisa minim guncangan agar hasil video lebih stabil. Oke, saatnya saya tes kamera dan videonya. Ini dia. Ini adalah resolusi 1080 60 fps
di Samsung A56 untuk kamera utamanya. Dari hasil kestabilan kalian bisa nilai sendiri guys. Jalan pelan ya. Detailnya seperti ini. Detail, warna. Dan kalian lihat, wow, pemandangannya sangat bagus banget guys. Oke, kita coba di resolusi 4K ya. Nah, ini resolusi 4K 30 fps. Kalau resolusi 4K 30 fps, ini bisa berpindah kamera ke ultra wide dengan sangat mulus guys. Tinggal tap aja, langsung berpindah kamera. Untuk kestabilan, nilai sendiri. Kalau di HP saya ini kelihatannya masih mulus. Halo guys, ini hasil Samsung A56 di kamera depan. Untuk resolusinya di 1080 30 fps. Nah, ini saya lagi di sawah. Seperti ini pemandangannya. Untuk langit-langitnya masih kelihatan dengan jelas. Ini di sore hari guys, mendekati maghrib. Nah, gimana menurut kalian dari kestabilan, warna kulit, warna bajuku? Kalian bisa nilai sendiri ya. Oke. Untuk HDR-nya bagus. Muka masih kelihatan dengan jelas. Dan warnanya pun nggak terlalu over ya. Oke guys, ini kamera depan dengan resolusi di 4K 30 fps. Kalau untuk hasil 4K-nya, kalau yang saya lihat ini ada geternya, kurang smooth. Mungkin belum ada stabilizernya di resolusi 4K ini. Untuk warna seperti ini guys. Nah, ini warna langit, masih kelihatan awannya. Terus di bagian sini lumayan cakep ya pemandangannya di lokasi saya kali ini, di sawah-sawah guys. Biasanya di perumahan, sekarang di sawah guys, biar ada perbedaannya, biar nggak bosenin. Oke, seperti itu untuk kamera di Samsung A56 untuk kamera depan video 4K. Oke guys, ini kita aktifkan yang super steady on. Untuk resolusinya di 1080 30 fps. Habis makan coy, gelegean gua. Nah, ini seperti ini kestabilannya. Gimana menurut kalian guys? Dan kita coba dual video, kamera depan dan kamera belakang di Samsung A56 ini. Untuk resolusinya belum saya tahu guys, karena ini otomatis. Kalau dari hasil kestabilan di kamera belakangnya ini kurang stabil, sedangkan untuk di kamera depan itu sangat stabil banget. Lumayan di Android ini bisa dual video, sedangkan biasanya saya pakai iPhone, nggak seperti ini guys. Di Android bisa, mantap. Loh, gak fokus ya? Iya. Gak dijawab kan aku. Apa sih? Aku tadi bilang, apa ada ini? Gak apa-apa. Gak apa-apa lah itu. Gimana lah? Itu Aku nggak sampai lah, nggak sampai.
banget ya. Ini suasana malam guys. Kita pakai Samsung A56. Ini resolusinya di 1080 4K sih. Oke, ini hasil video malam hari pakai Samsung A56, resolusinya di 4K 30 fps. Nah, untuk di 4K 30 fps malam harinya seperti ini. Dan kita juga bisa di kamera ultra wide, tapi gelap banget guys. Kalau yang saya lihat di sini tidak ada noise ya untuk previewnya. Entah kalau proses editing bakalan kelihatan nantinya. Ini yang 2 kali zoom. Nah, ini baru kelihatan ada noise. Dan kita cek di sini. Oke, seperti itulah untuk di video malam hari. Kalian bisa simpulkan sendiri bagus atau enggak. Sedangkan kalau ini dengan resolusi di 1080 tapi FPS-nya di 60. Nah, untuk kondisi malam harinya seperti ini. Ya. Saya jalan-jalan sedikit guys karena nungguin anak juga, nggak bisa jauh-jauh. Kalau malam hari seperti ini daunnya nggak kelihatan. Nah, sebelah sini masih kelihatan karena ada cahaya sedikit. Sedangkan kalau ini agak remang-remang guys. Untuk di malam hari ini nggak ada bulan guys. Ini mendung. Nah, seperti ini untuk video malam hari di Samsung A56. Gimana menurut kalian? Jenggotnya belum saya cukur guys. Ini ada flare karena saya pakai tempered glass. Oke, seperti itulah, dikit doang guys, karena sudah malam. Itu tadi hasil kamera dan videonya guys. Gimana menurut kalian? Coba tulis di komentar. Nah, saatnya kita kasih hasil tes performa dan game di HP ini. Dari skor Antutu benchmark cuma di 921.000. Kenaikan suhu yang sedikit, baterai nggak terlalu boros. Untuk tes kestabilan performa di HP ini sangat jelek. Dari hasil ini bisa disimpulkan rata-rata kestabilannya cuma di 72% dari pengetesan di 30 menit guys. HP ini kurang cocok untuk game. Nah, biar nggak penasaran dalam hasil gamenya seperti ini. Yang pertama, tes game Wuthering Waves dengan settingan rata kanan. Hasilnya membuat saya terkejut. Sering frame, bahkan pernah mengalami hang alias nge-freeze dan keluar sendiri dari gamenya. Dengan settingan 60 frame per detik, tapi yang berjalan lancar cuma 25 frame per detik aja. Begitu berat game ini untuk Samsung A56. Lihat saya tingkat kelancarannya cuma di 0,2%. Dan suhunya mentok cuma 40 frame per detik aja. Game seberat ini suhunya segitu-gitu aja guys. Bener-bener performanya di limit. Untuk game berikutnya yakni Genshin Impact dengan grafik tertingginya highest 60 fps. Dari saya coba main game ini di Samsung A56. Performanya kurang nendang guys. Rata-rata cuma di 38 frame per detik. Kestabilannya cuma 15% aja. Dan menariknya suhunya di bawah 40 derajat loh guys. Adem banget ya kan? Jika dibandingkan dengan brand lain. Gimana menurut kalian? Untuk game berikutnya guys, Tower of Fantasy. Game ini saya setting juga dengan settingan tertinggi 90 frame per detik karena game ini support guys. Setelah saya coba, ternyata game ini bisa dibilang game berat karena Samsung ini mengalami frizzy dan lag banget. Lihat aja hasil pengetesan kali ini guys. Rata-rata 40 fps dan tingkat kelancaran sekitar 23% dan suhu tetap di bawah 40 derajat. Gimana guys? Mantap nggak nih Samsung A56?
Game terakhir, game paling ringan, PUBG Mobile, dengan settingan smooth ekstrim. Hasilnya pasti lancar guys. Game yang butuh FPS tinggi, grafik mah nggak perlu. Gimana menurut kamu? Apakah Samsung A56 ini layak untuk para gamers? Coba tulis di komentar. Nah, itu dia hasil review mengenai Samsung A56 guys. Gimana menurut kamu? Kalau menurut saya, untuk build quality sangat kokoh dan terkesan premium karena bezelnya aluminium bukan pakai plastik lagi. Backdoor kaca, layar terang dan bagus banget. Kamera lumayan, videonya apalagi. Sangat stabil di harganya, tapi minusnya masalah software aja. Karena di 4K 30 fps pas perpindahan kamera kurang smooth, masih patah-patah. Performa yang biasa aja mungkin lebih cocok untuk para pekerja yang butuh efisiensi daya, alias baterai tahan lama. Kalau para gamer sih pastinya skip di series ini. Kalau kalian tertarik dengan Samsung A56 ini, saya jual lagi guys. Link di deskripsi atau chat di IG, saya Jeko Cah. Kalian juga bisa follow atau subscribe Jeko Cah Store. Oh iya, untuk full review performa dan gaming, kita buat video terpisah guys, di channel yang berbeda juga, namanya Jeko Cah Gadget. Gitu aja untuk video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.